Kembali guys, yang aku sampaikan, bola itu diletak ke posisi garis di sini guys. Garis antara lini belakang timnas Kroasia dan lini tengah timnas Kroasia. Jadi kembali di sini diunggulkan. Keingat ulang coba-coba. Ya, biasa pakai jas, pakai dasi, pakai pakaian formal. Kali ini pakai hoodie guys. Agak sedikit lebih santai, tapi nggak menghilangkan esensi dalam konten yang aku bawakan seperti ini. Ya, kali ini kita bakal membahas permainan-permainan bola direct yang dilakukan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Bola-bola atas guys ya. Satu pertanyaan yang sering muncul. Kenapa timnas Indonesia yang udah tahu, udah sadar bahwa postur kalah dari contohan lawan Bulgaria, postur kalah menghadapi Kroasia, kenapa terus-menerus dilakukan umpan-umpan ataupun permainan bola direct? Oke, kali ini kita bakalan membahas, menganalisis, dan sebaiknya apa dilakukan oleh Sintayong untuk masukan, untuk memperbaiki ke depannya timnas Indonesia. Pasti bakalan banyak nih, akhir-akhir ini aku terima dari DM, dari komentar, kolom komentar YouTube aku, banyak nih yang hujat aku guys. Bang, kosok jadi pelatih pun bang, kosok jadi pengamat pun bang, kosok jadi analisis bang, kau bukan pemain bang, kau bukan ini bang, kau bukan ini, banyak kali bacot bang. Ya. Perlu kalian ketahuin guys, di negara-negara Inggris, Prancis, Spanyol, dan negara-negara top Eropa dalam hal sepak bola, analisis sepak bola seperti ini guys, konten-konten kreator sepak bola seperti ini guys, banyak bertebaran di sana. Yang tujuannya apa? Untuk memacu setiap pelatih di sana untuk memperbaiki taktikal pelatihannya dalam setiap pertandingan. Itulah yang membuat salah satu faktor kemajuan sepak bola di sana. Mereka nggak ada menghujat konten kreator di sana. Supporter di sana juga jadinya teredukasi. Ya, itulah tujuannya guys. Kenapa aku buat konten seperti ini? Untuk mengedukasi, untuk meningkatkan performa. Ya, walaupun pasti juga banyak menghujat, tapi nggak apa-apa. Pro kontra itu wajar, tapi nggak masalah bagi aku. Ya, oke ya, nggak masalah bagi aku. Kalau mau kalian tetap komen seperti itu, komen aja. Oke, kali ini kita lanjut membahas tema bola direct yang dilakukan timnas Indonesia ketika menghadapi Bulgaria dan menghadapi Kroasia. Langsung aja kita bahas. Masalah pertama yang didapatin timnas Indonesia, ketidakefektifan timnas Indonesia ketika melakukan bola-bola direct tersebut. Yang pertama, biasanya bola-bola direct yang dilakukan oleh timnas Indonesia itu langsung dari posisi Ramadhani jikalau David Maulana terpressure. Nah, biasanya David Maulana ini turun ke belakang menjemput bola untuk mensirkulasikan bola. Masalahnya pada saat menghadapi Kroasia, ini aku mengambil starting 11 ketika timnas Indonesia menghadapi Kroasia, David Maulana terpressure oleh Berkovic. Kemudian Jeraldik di pressure Komang, Jenjek, Witan, dan Bernik, Rifai, Sarik, Wiguna, dan seterusnya teman-teman. Nah, di sini menjadi permasalahan, yaitu Ramadhani memberikan umpan langsung ke posisi jauh hari. Ramadhani meletakkan bola di posisi jarak antara lini belakang dan lini tengah. Nah, jadi di sini bakalan timbul ketidakefektifan. Ketidakefektifan tersebut apa? Di sini bakalan langsung muncul 1 lawan 1. Nah, di sini bakalan lebih ditonjolkan postur tubuh, nggak ada ditonjolkan speed, karena dari awal bola tersebut diletak di posisi tersebut teman-teman, di jarak antara lini belakang dan lini tengah timnas Kroasia tersebut. Nah, jadi hal yang paling menonjol bakalan terlihat pada sisi tersebut, yaitu postur tubuh. Kalau masalah kecepatan itu tidak bisa dimanfaatkan oleh timnas Indonesia kalau bola direct dilakukan seperti itu terus-menerus teman-teman. Hal serupa juga dari posisi David. Ketika David tidak di pressure teman-teman, David juga memberikan dan meletakkan bola di jarak antara lini belakang timnas Kroasia dan lini tengah timnas Kroasia. Jadi hal yang paling menonjol kembali yaitu duel-duel udara, duel-duel fisik kembali guys, bukan yang seperti kita inginkan memanfaatkan kecepatan. Jadi, apa yang seharusnya dilakukan oleh timnas Indonesia ataupun Kroasia? Ini timnas Indonesia ataupun di bawah asuhan Sintayong. Ini sekedar masukan aja. Kalau diterima syukur, kalau nggak diterima alhamdulillah. Yang penting memberikan masukan, support, dan saran untuk kemajuan timnas Indonesia itu sah-sah aja guys. Kita ambil contoh, misalnya David memberikan umpan ataupun dari posisi Ramadhani guys. Kita bolehlah David aja kita ambil. Nah, David bakalan meletakkan bola tersebut langsung ke garis belakang pertahanan Kroasia. Ini saran masukan guys ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan kita kalah postur nih. Nah, timnas Indonesia mempunyai pemain-pemain yang cepat. Ya, kita memanfaatkan kecepatan. Dari posisi David memberikan umpan ke garis belakang pertahanan. Nah, kita mengharapkan Jauhari dan Saddam langsung memanfaatkan kecepatan-kecepatan mereka untuk mengejar
bola tersebut, yang dimana posisi Boras, Saldo ataupun pada saat menghadapin Bulgaria, center back mereka posturnya tinggi tapi kecepatan nggak ada. Tetapi pada pertandingan timnas Indonesia Bulgaria lawan Kroasia itu nggak dilakukan, malah bola-bola direct yang mereka lakukan di antara lini belakang dan lini tengah timnas masing-masing Bulgaria, Kroasia. Jadi hal yang paling menonjol ketika bola diletakkan ke posisi di sini guys, yaitu postur tubuh. Kita nggak bisa memanfaatkan sisi kecepatan, itu saran yang pertama. Yang kedua, ketika David memberikan umpan ataupun Ramadhani memberikan umpan direct ke depan, kita bisa memanfaatkan 2 lawan 1. Nah, contoh Jauh Hari head to head dengan Saldo, Saddam, Boras. Nah, di sini Sandi sama Witan ataupun Komang bisa membantu mensupport posisi Saddam, Jauh Hari. Masalahnya di pertandingan sebelum-sebelumnya timnas Indonesia lini depan ke lini 2-nya jaraknya jauh guys, sehingga kesulitan Saddam, Jauh Hari juga berduel, nggak ada yang membantu, nggak ada yang mensupport. Nah, di sini kita kembali David memberikan umpan ke Jauh Hari ataupun ke posisi Saddam. Nah, Sandi ini fungsinya apa guys? Sandi ini untuk memecahkan konsentrasi Boras ini, yang dimana dia bakalan melakukan head to head ke posisi Saddam. Nah, ketika Sandi sudah berdekatan dengan Saddam ataupun Boras yang aku sampaikan tadi 2 lawan 1, konsentrasi Boras bakalan terpecah. Ini persis gol seperti PSG menghadapin Leipzig, gol Marquinhos kalau tidak salah guys. Thiago dan Marquinhos menghadapin satu pemain Leipzig, jadi timbul 2 lawan 1. Dan itu berhasil dimanfaatkan oleh PSG itu sendiri, dan itu bisa dicontoh. Dan itu 2 hal masukan yang untuk sekarang aja dulu ya, karena sebenarnya panjang, bisa 1 jam videonya, yang penting aku singkat doang. Jadi guys, kita lihat dulu beberapa video yang dilakukan timnas Indonesia ketika bermain bola-bola atas. Yap, di sini teman-teman, bola dari lemparan ke dalam diberikan bola ke posisi Saddam, yang dimana secara head to head tubuh pasti kalah teman-teman. Dan di sini nggak ada support yang aku sampaikan tadi 2 lawan 1. Di sini malah 1 lawan 1, mencoba bermain sporadis. 1 lawan 1 itu sedikit mengalami kesulitan, tetapi bisa juga menang kalau misalnya ada faktor luck kan. Misalnya postur kita nggak tinggi juga, kalau ada faktor luck bisa juga, mana tahu terpeleset dia nanduk kepala pas nanduk bola tersebut dan lain sebagainya. Tetapi kalau secara teoritis bakalan kesulitan ketika bola tersebut diletak ke posisi Saddam, tetapi nggak ada yang support pemain timnas Indonesia lainnya, nggak ada yang mengecoh yang menjaga Saddam ini sendiri guys. Itu secara sederhana, dan di sini diputus oleh pemain timnas Kroasia ini sendiri. Di sini teman-teman, posisi Witan memberikan kembali bola tersebut di jarak antara lini tengah ke lini belakang. Enggak, dia beri umpan ke garis belakang pertahanan timnas Kroasia. Dan kembali head to head 1 lawan 1 langsung. Pemain timnas Indonesia menghadapi timnas Kroasia. Nggak ada yang support, nggak ada yang pemain kedua yang mencoba untuk mengganggu gitu, memecah konsentrasi dari pemain timnas Kroasia. Seperti yang aku sampaikan tadi. Coba kalian lihat gol PSG menghadapi Leipzig itu pertama guys. Gol pertama PSG Leipzig, pasti hal seperti itu mereka lakukan, dan di sini kembali gagal dan tidak efektif. Kita kan poin kita itu kan kita seharusnya memanfaatkan sisi kecepatan, tetapi ini jarang banget ya dimanfaatkan sisi kecepatan pada 2 pertandingan terakhir Indonesia, baik itu Bulgaria dan Kroasia. Ini kembali teman-teman, bolanya diletak ke depan pemain Kroasia, bukan diletak ke garis belakang pertahanan Kroasia itu sendiri guys. Jadi kembali ini lebih ditonjolkan jadinya duel 1 lawan 1 secara fisik, bukan secara kecepatan. Fisik dalam arti di sini maksudku postur tubuh, bukan secara kecepatan yang kita gaung-gaungkan bahwa timnas Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan kecepatan. Kembali tidak efektif jadinya. Nah, ini dari posisi Ramadhani guys, seperti yang kita bahas di grafis tadi, sering banget nih Ramadhani melakukan direct ke depan. Kembali guys, yang aku sampaikan,
bola itu diletak ke posisi garis di sini guys, garis antara lini belakang timnas Kroasia dan lini tengah timnas Kroasia. Jadi kembali di sini diunggulkan. Timnas Indonesia juga harus bisa duel walaupun postur pemain timnas Kroasia itu lebih unggul daripada timnas Indonesia. Dan ini kembali tidak efektif. Nah, 1 lawan 1 lagi tanpa ada pengganggu dari second line timnas Indonesia itu sendiri, nggak mengecohkan pergerakan-pergerakan dari pemain belakang timnas Kroasia itu sendiri. Kembali guys, pemain ataupun penjaga gawang dari timnas Kroasia santai. Yang aku bilang lagi, nggak ada yang mengganggu, mengecohkan sedikit pun penjaga gawang ataupun pemain-pemain timnas Kroasia ketika ingin melakukan head to head dari bola-bola direct. Ini jatah guys ya. Ini udah aku tunjukkan video, jangan pula kalian bully. Banyak kali bacotmu bang nanti kau bilang. Ini menunjukkan keberapa kali bola itu diletak ke garis di sini. Garis pemain belakang timnas Kroasia dan garis tengah pemain timnas Kroasia. Enggak diletak ke posisi belakangnya untuk adu lari. Ini bakalan sering muncul adu fisik jadinya. Duel postur lawan postur. Ini bakalan sulit guys. Bakalan sulit. Bisa kalau dilakukan seperti ini. Mana tahu ketika pemain timnas Kroasia ini terpleset. Ini masalah untung-untungan lagi, faktor luck. Memang dari terus-terusan kita lakukan bola dan meletakkan bola ke posisi tersebut, dari 100 kali percobaan yang kita lakukan, mungkin ada beberapa kali terpleset melakukan kesalahan timnas Kroasia. Tetapi secara teoritis bakal kesulitan. Di sini pemain Kroasia nggak ada yang terpleset selama pertandingannya guys. Nggak ada melakukan kesalahan dan kembali gagal lagi. Jadi bakalan sulit tuh guys ketika bola tersebut diletak di antar lini tengah timnas Kroasia dan lini belakang timnas Kroasia. Itu bakalan sulit kalau misalnya terus-menerus dilakukan seperti itu. Nah, kalau solusi dan saran sudah aku sampaikan di grafis tadi, sebaiknya apa dilakukan. Oke teman-teman, sampai sini aja video. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa yang harus kalian lakukan. See you the next video, bye.